Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Bawanestari dari program studi psikologi kelas C dengan NIM 251040449. Di video kali ini, saya akan membahas dan menganalisis tentang film yang berjudul Keluarga yang Super Irit dengan menggunakan teori Sigmund Freud. Kalian tahu nggak sih siapa itu Sigmund Freud? Nah, Sigmund Freud itu adalah bapak psikologi yang pertama kali bilang kalau pikiran manusia itu kayak gunung es. Puncak gunung yang kelihatannya itu di atas air itu cuma sedikit, itu di bawah alam sadar kita. Tapi bagian paling gede justru ada di bawah air. Dialah yang nemuin teori psikoanalisis yang kita bahas hari ini. Nah, namanya adalah Sigmund Freud. Beliau lahir di Australia 1856, kemudian meninggal di London 1939. Dia sebenarnya seorang dokter saraf atau neurolog, tapi karena dia kepo banget kenapa orang itu bisa stres atau trauma tanpa ada luka fisik, akhirnya dia malah jadi pelopor ilmu psikologi modern. Kenapa sih dia kok bisa terkenal? Nah, karena dia orang pertama yang berani bilang kalau perilaku kita sekarang, misal, kenapa kita boros, kenapa kita takut gelap, atau kenapa kita irit banget. Nah, itu karena dipengaruhi oleh waktu masa kecil beliau. Nah, kejadian pas kalian masih bocah, efeknya itu bisa kebawa sampai gede atau saat kita dewasa. Kemudian, alam bawah sadar kita itu ternyata sering ngelakuin sesuatu tanpa tahu alasan dibaliknya. Kemudian mimpi. Nah, Bapak Freud ini percaya kalau mimpi itu adalah cara agar otak itu ngasih tahu keinginan kita yang terbenam. Makanya dia nulis buku terkenal judulnya The Interpretation of Dreams. Nah, selain ID, ego, dan super ego yang kita pakai buat bahas film super irit hari ini, Bapak Freud itu juga terkenal sebagai sesi curhat. Dulu orang sakit mental itu dipasung atau dikurung. Nah, Bapak Freud itu bilang, coba suruh mereka rebahan di sofa, terus ajak ngobrol. Inilah cikal bakal psikolog atau psikiater zaman sekarang. Ilmu Bapak Freud ini dipakai banget sama penulis film buku, sampai tim marketing iklan buat nyentuh sisi emosional manusia. Jadi, pas kamu nonton film dan ngerasa, ih ini kok aku banget ya, nah itu tandanya si penulis film itu pinter mainin psikologi ala Bapak Freud ini. Yuk kita bahas bersama-sama. Kalau kita bedah pakai kacamata Sigmund Freud, perjuangan keluarga Sukara Harta ini bukan cuma soal dompet kosong, tapi soal perang batin melawan ego dan tekanan mental. Dalam teori Freud, setiap anggota keluarga ini punya peran dalam menjaga keseimbangan mental saat jatuh miskin. CID, insting bertahan hidup. Pas gaji Pak Tony dipotong, ID seluruh anggota keluarga berteriak, kita lapar, kita butuh makan, kita juga butuh internet, kita juga pengen hidup enak. ID itu nggak mau tahu soal cicilan, maunya cuma nyaman. Yang kedua, si super ego, aturan dan standar baru. Di sini, Pak Tony dan Bu Linda itu berperan sebagai super ego. Mereka menciptakan sistem bernama trik taktik irit keluarga. Ini adalah kumpulan aturan moral baru. Kita dilarang gengsi, kita wajib hemat, kita juga harus numpang wifi. Super ego ini menekan keinginan ID biar keluarga nggak hancur secara finansial. Yang ketiga adalah si ego, yaitu si kreatif. Ego adalah bagian yang harus realistis. Pak Tony di sini punya ego yang sangat kuat. Dia nggak depresi kelamaan, tapi langsung mikir, gimana caranya perut kenyang tapi duit nggak keluar, gimana caranya tetap minum tapi nggak keluar air banyak. Akhirnya saat di kantor, Pak Tony itu membuat kopi dengan sisa kopi temannya yang dibuang ke tempat sampah. Itu adalah solusi cerdas dari ego untuk memuaskan ID tanpa melanggar super ego, alias harus hemat. Mekanisme pertahanan diri. Karena hidup di bekas gandeng burung itu berat secara psikologis, keluarga Sukaharta secara nggak sadar pakai cara-cara Freud untuk melindungi mental mereka. Yang pertama, represi, menekan gengsi. Mereka menekan rasa malu jauh-jauh ke alam bawah sadar, menagih parkir atau numpang wifi ke tetangga untuk mematikan urat malu demi bertahan hidup. Yang kedua adalah sublimasi, dengan cara mengubah pikiran negatif. Daripada stres dan berantem karena gaji dipotong, akhirnya Pak Tony menyalurkan energinya ke hal kreatif yang membuat rasa frustasi menjadi tantangan yang seru.
Yang ketiga adalah rasionalisasi. Ini sering muncul di film komedi. Mereka bakal bilang, kita tinggal di bekas kandang burung itu biar lebih dekat sama alam. Atau numpang makan di hajatan itu sebenarnya bantu tuan rumah biar makanannya nggak mubazir. Ini cara otak mereka membenarkan tindakan aneh biar mereka nggak merasa kasihan sama diri sendiri. Dulu, mungkin mereka itu hidup mengejar kesenangan saja, akhirnya belajar irit. Tapi semakin irit, bukannya semakin kaya, malah semakin miskin. Setelah bertambahnya krisis, mereka dipaksa pindah ke reality principle. Mereka sadar kalau realitanya pahit, maka kebahagiaannya juga harus diredefinisi. Nah, film ini itu menunjukkan bahwa kebahagiaan itu subjektif. Menurut Freud, kalau ego berhasil menyeimbangkan tuntutan realita dengan keinginan batin, maka orang itu akan sehat mentalnya. Keluarga Soekarta ini berhasil melakukan ini. Mereka tetap kompak dan tertawa meskipun hidup mereka ekstrim. Bapak Freud juga pernah bahas, dalam keluarga Bapak Soekarta ini, Pak Tony adalah objek atau sosok pemimpin yang menyatukan cinta anggota keluarganya. Karena anak-anak dan ibu itu sayang kepada Pak Tony, mereka rela menderita bareng. Tanpa rasa cinta ini, ego masing-masing anggota keluarga bakal egois dan milih kabur atau berontak. Mereka rela hidup hemat dan hidup sederhana. Apakah perilaku tokoh dalam keluarga super irit ini itu sehat secara mental? Nah, itu bisa sehat tapi juga bisa toksis kalau kebablasan. Menurut Bapak Freud, orang yang sehat mentalnya adalah orang yang egonya nggak kaku. Mereka nggak depresi kelamaan, tapi langsung bisa beradaptasi. Mereka menghadapi stres itu bareng-bareng. Dalam psikologi, dukungan sosial keluarga adalah faktor nomor 1 yang bikin mental seseorang nggak hancur pas lagi krisis. Apalagi istri dan suami serta anak-anak saling mendukung. Mengubah kemiskinan jadi game atau tantangan trik adalah cara yang sangat sehat untuk membuang rasa sedih. Tapi, kalau kita bedah lebih dalam lagi, gaya hidup yang ekstrim seperti ini itu juga punya resiko mental. Super ego yang terlalu dominan atau anxiety, Bu Linda dan Pak Tony menuntut aturan super irit yang sangat ketat. Kalau anak-anaknya melakukan kesalahan kecil, misal menyalakan kipas, membuang air, bahkan air untuk jatah buang air kecil itu juga dibatasi. Itu kalau mereka terlalu banyak menggunakan, mereka bisa merasa bersalah yang berlebihan. Ini bisa memicu kecemasan atau anxiety pada anak. Secara teori Bapak Freud, jika ego terus-menerus dipaksa melakukan hal yang memalukan, numpang makan, minta wifi, menagih parkir, selalu memberikan harga diskon yang cukup banyak, itu lama-lama seseorang bisa kehilangan harga diri. Jika anak-anak merasa lebih rendah dibanding teman sebayanya, ini bisa jadi trauma masa kecil yang bikin mereka rendah diri saat dewasa. Mereka menekan rasa malu demi bertahan hidup. Masalahnya, emosi yang ditekan atau direpresi terus-menerus sesuatu saat bisa meledak dalam bentuk stres atau amarah yang gak jelas asalnya. Sehat kalau iritnya itu dianggap sebagai petualangan sementara dan komunikasi antar anggota keluarga tetap cair. Selama mereka masih bisa tertawa dan gak saling menyalahkan, mental mereka masih aman saja. Gak sehat kalau iritnya itu sudah jadi kompulsif atau terlalu terobsesi. Kalau mereka mulai merasa ketakutan luar biasa setiap kali harus mengeluarkan uang 1.000, itu pelitnya patologis. Maka itu sudah masuk kategori nggak sehat secara mental. Hidup hemat itu bagus buat dompet, tapi jangan sampai saking hematnya kamu lupa kasih makan jiwa kamu sendiri. ID kamu dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang kecil seperti tertawa bareng, makan bersama, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi penjelasan setelah saya menganalisis film keluarga super irit ini menggunakan teori Bapak Sigmund Freud. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.